Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan Andalusia? Atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Al-Andalus, sebuah wilayah bersejarah di semenanjung Iberia, sekarang menjadi bagian selatan Spanyol. Wilayah ini dikenal karena sejarahnya yang gemilang di bawah kekuasaan Muslim selama lebih dari 7 abad, dari tahun 711 Masehi hingga 1492 Masehi. Andalusia, 700 tahun jaya, 1 hari lenyap, cermin pahit untuk umat Islam. Khutbah Jumat kali ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Mas'al SHI MAG. Mari kita ikuti channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo ini sampai tuntas. Subscribe dan share channel ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah khasanah ilmu kita, serta sekaligus menjadi ladang amalan yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira wa khala fiha nadhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tafarrada bi uluhiyyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil uliyah. Wa tamassaka lahul mutamassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kami sebagai khatib menyampaikan apa yang akan kami sampaikan, terlebih dahulu kami berwasiat kepada diri pribadi kami selaku khatib dan umumnya kepada semua jamaah yang hadir Allah yang mulia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan artian imtithalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sirra wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ini sidang jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sebagai mujaddidul aqidah, sebagai membawa agama baru yang selalu membimbing kepada kita semua dengan melalui hidayatul irsyadnya, dengan diiringi dengan hidayatul taufiknya, sehingga kita bisa mengenal bagaimana nikmatnya dalam naungan syariat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kita belajar dari runtuhnya kerajaan yang terbesar yang pernah hebat di Andalusia. Kita menengok sejarah bagaimana seorang panglima yang hebat namanya Tariq bin Jihad yang saat itu menaklukkan Andalusia pada tahun 711 Masehi, yang akhirnya dari sinilah perjalanan peradaban Islam dimulai. Bagaimana membentuk negara yang luar biasa yang langsung saat itu di bawah khilafah Islamiyah saat itu. Dan ini bukan 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, tidak. Tetapi sampai sekitar 8 abad lamanya, sekitar 800 tahun lamanya, kita dulu pernah hebat di Andalusia. Dari mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Dan ini bukan waktu yang singkat. Jadi dulu kita pernah menjadi negara yang super power dunia, dulu kita umat Islam. Misalkan kalau kita anggap Amerika sekarang hebat, berapa tahun Amerika hebat? Masih kalah dengan kita yang paling tidak 8 abad, 800 tahun lamanya. Yang ini kemudian ditulis di dalam kitabnya Profesor Dr. Raghib As-Sirjani, ulama Mesir, dia menulis dalam bukunya Al-Andalus, Sejarah Andalusia. Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala. Namun istana yang megah yang kita biasanya mengenal dengan ada Granada. Kemudian di situ juga ada Sevilla. Jadi nama-nama klub-klub sepak bola yang sekarang lagi ternama di dunia itu dari Liga Seri Spanyol itu ternyata dulu pernah dihuni umat Islam yang luar biasa. Jadi kota-kota di Spanyol itu dulu pernah dihuni umat Islam selama lebih kurang 800 tahun lamanya. Yang akhirnya kemudian istananya Alhambra di bawah raja yang terakhir saat itu, Raja Muhammad ibn Abdullah, akhirnya hancur saat itu ditakluk di bawah pasukan salib, di bawah pasukan Kristen yang saat itu dipimpin oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saat itu umat Islam diberikan 3 opsi. Kalau kalian masih menghuni di Andalusia silakan, tapi kalian harus murtad dari Islam. Masya Allah. Kalau tidak mau, opsi yang kedua, kalian harus keluar dari Andalusia. Bayangkan, yang sudah menghuni ratusan tahun, lebih kurang 700-800 tahun, dan itu berapa anak bina itu sudah beranak cucu yang luar biasa. Akhirnya kemudian diusir pelan-pelan. Kemudian dipaksa umat Islam saat itu keluar dari Andalusia. Kalau memang masih tetap tidak mau keluar dari Islam. Kemudian opsi yang ketiga, maka mereka akan dibunuh kalau masih tetap dalam kondisi Muslim. Masya Allah. Ini opsi yang sama-sama pahit, yang sama-sama berat yang harus dilalui saat itu dialami umat Islam di Andalusia. Ini sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ujian-ujian keimanan di akhir zaman. Dan ini adalah ujian-ujian fisik yang dialami manusia saat itu. Yang kemudian para ahli sejarah
dari Mesir, Profesor Dr. Rajib Al-Sinjani, ini dia menulis, mengapa Andalusia yang sudah ratusan tahun itu kemudian hancur? Mengapa Andalusia yang kokoh selama ratusan tahun itu kemudian rata dengan tanah? Sampai-sampai rajanya saat itu dia naik di atas bukit dengan menangis terseduh-seduh. Dan ibunya pun di sampingnya sambil mengatakan, coba lihat istanamu sekarang, kau menangis seperti seorang perempuan yang sedang menangis. Karena kamu tidak bisa mempertahankan istana itu. Sekarang dipegang oleh orang-orang, yaitu saat itu oleh pasukan Syarif, pasukan Kristen yang saat itu yang dipegang oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand. Jadi raja itu menangis melihat istilahnya Alhambra rata dengan tanah. Tadi jamaah yang dimaksud Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Ternyata saat itu, yang pertama, ternyata banyak pejabat-pejabat yang saat itu hidupnya mewah. Yang sekarang mungkin bisa refleksi dari pejabat-pejabat kita di Indonesia. Dari saat itu, pejabat-pejabat di istana di Andalusia yang umat Islam saat itu banyak yang hidupnya mewah. Mereka itu akhirnya kemudian dari kemewahan yang terjadi itu mereka membutakan dirinya, membutakan nalar berpikirnya, yang kemudian akhirnya Allah tunjukkan Andalusia pun kalah saat itu. Ini yang pertama. Jadi banyak pejabat-pejabatnya hidup mewah. Kemudian yang kedua, ternyata banyak dari pejabat-pejabat itu mereka diberikan job, diberikan amanah, tapi bukan ahlinya. Ahli perang diberikan agama misalnya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Idza wusidal amru bi ghairi ahli fantadiri sa'a." Apabila perkara diberi serahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Dan ini terbukti sabda Nabi SAW itu. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini yang kedua ya. Ngapa sebabnya Andalusia itu hancur? Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, apa itu yang ketiga? Ternyata yang ketiga adalah sudah banyak orang-orang sudah meninggalkan jihad fisabilillah. Mereka sudah berkeliman dengan hidup dengan ribawi dan meninggalkan jihad fisabilillah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Idza tabayatum bil ina wa taraktum jihada wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i akhadtumul dilla hatta tarji'u ila dinikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil ina," apabila kalian sudah melakukan transaksi dengan ina, maksudnya adalah transaksi dengan sistem riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian lebih senang dengan memegang ekor-ekor sapi, maksudnya saat itu mereka lebih hidup dengan peternakannya, wa raditum bizar'i, mereka lebih senang dengan pertaniannya. Jadi mereka hidup dengan gemerlap, dengan lebih cinta dengan dunianya. Wa taraktum jihada, kata Nabi, dan kalian sudah meninggalkan jihad fisabilillah. Maka kata Nabi, awa akhadtumud dillah, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dalam hidupnya. Maka kalian akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat itu, masyarakat yang hina, masyarakat yang kalah. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Sampai kapan itu? Nabi berikan solusi, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran luar biasa yang bisa kita baca. Ternyata kehidupan yang mewah itu
tidak bisa menjadikan kita ini cuma langgeng, tidak bisa menjadikan kita ini hidup lama. Justru dari situlah kita belajar bagaimana mestinya pejabat-pejabat kita belajar. Dari situnya mestinya pejabat-pejabat kita juga belajar bagaimana hidup dari Andalusia ini. Ternyata Andalusia itu hancur karena itu. Dan itu diantara analisis yang dipakai oleh di dalam bukunya Profesor Dr. Rajib Al-Asrijani di dalam bukunya Al-Andalus tentang sejarah Andalusia, menjelaskan di antara 3 pokok yang penting, walaupun ada beberapa faktor yang lain, tapi yang paling usul, yang paling pokok adalah 3 faktor itu. Sehingga para jamaah yang dimaksudkan Allah, inilah umat mestinya bisa belajar dari sini. Bagaimanapun yang terjadi, itu semua ada dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Sekarang kita biasa belajar. Makanya kalau sudah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang lain, idza addamat ummatid dunya, apabila umat ini terlalu mengagumkan dengan dunia, maka nuziat haibatul Islam, maka kehebatan Islam tak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taraktum jihad, dan kalian sudah meninggalkan jihad, maka wa khurrimat barakatul wahyi, maka barokahnya wahyu pun akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya ada tapi tidak ada berkah sama sekali. Al-Qur'annya di mana-mana tapi tidak ada berkah sama sekali. Cuma dia hanya sedang baca, tapi isi yang dia paham dalam Quran dia tidak pernah landingkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekedar simbol-simbol keislaman saja yang kita munculkan hari ini. Makanya para jamaah yang Tuhan Subhanahu wa taala, pelajaran yang terbaik ini kita akan patut kita renungkan untuk bisa kita ambil pelajaran yang terbaik itu. Aku lupa lihat astagfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin majunal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahmatullah. Pada khutbah yang kedua ini, setelah kita tahu bagaimana sebab dan akibat dan bagaimana saat itu Andalusia runtuh, kita belajar dari situ. Ternyata para jamaah yang dimaksud Subhanahu wa taala, kehidupan dunia, terlalu cinta dengan dunia itu bisa menjadikan kerusakan segala sesuatu. Makanya banyak dalam riwayat lain juga demikian. Jadi ternyata hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Cinta dengan dunia itu adalah pangkal dari semua kesalahan. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai dunia, boleh, tapi ada porsinya yang tepat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada kita ini. Fima ataqallahu, berupa jabatan, istri yang cantik, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi, yang strategis. Itu bisa menjadi apa? Darul akhirah, dalam rangka untuk mencari negeri akhirat. Jadi Allah berikan jabatan kepada kita dalam rangka untuk mencari negeri akhirat.
Cuma kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan, kamu juga punya bagian di dunia. Tapi yang endingnya, yang tujuan pokoknya, rumah yang kalian miliki itu silahkan ditempati. Tapi rumah itu tujuannya bagaimana untuk menuju akhirat. Mobil yang mewah silahkan dipakai, bangga mobil yang mewah. Tapi ingat, tujuan utamamu adalah dengan mobil yang mewah itu bagaimana untuk bisa mencapai negeri akhirat. Mungkin itu sedikit kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan akhirnya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan dari sisa umur yang kita miliki ini, seandainya Allah mengambil nyawa kita, kita berharap betul pada Allah, kita mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa ansur mu'minin. Allahumma aqim alamal jihad wa ma'alna syirki wal fasadi wal inad wa dunya wal akhirah wa ilaihil mi'ad. Allahumma dafa' anna al-ghala wal waba wa riba wa zina wa zalazil al-khan min syaitan ma dhahara minna wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqim shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.